Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 25 bulan 11 tahun 2024 ya. Ini di hadapan saya ada sebuah mobil dari Swedia ya, tentunya. Ini tipe Volvo Royal tahun 1995 ya. Apa saja perbedaan Volvo Royal ini dengan seri 940 atau yang 4 silinder atau yang kita biasa sebut di sini adalah Volvo 960 Turbo ya. Bedanya adalah terutama dari wajah ya, tampilan wajah. Tampilan wajahnya dia sudah lebih tipis ya. Nggak terlalu tegak lagi seperti 740 atau 960. Dia tampilannya sudah kalau dibilang tuh American style ya. Nah, lalu dari panjangnya kap, maksudnya kalau 960 dia terbelah di bagian sini ya, terutama yang turbo 2300. Dia di sini ada pisahan lagi ya. Jadi cupnya itu cuma sampai sini kalau 960. Nah, di situ di 960 juga di sininya tuh ada panggangan sate. Ya, kayak kisi-kisi untuk udara. Nah, kalau di sini dia ada di dalam. Lalu bentuk wiper juga berbeda ya. Di sini ada semacam aerodinamika. Ya, wipernya sudah menganut konsep yang lumayan estetika lah gitu. Nah, bedanya di situ. Jadi kalau untuk panjang ya mungkin ada perbedaan sedikit ya. Agak lebih panjang sedikit ini. Gitu. Lalu untuk dari sisi tengah ini dia sudah pakai list chrome di bagian kacanya. Oke, terus side body moldingnya juga berbeda ya, dia agak lebih bentuknya itu agak lebih halus lah gitu, lebih membulat gitu. Karena kan dia nyambung dari bodi depannya, dia memang sudah looksnya elegan ya. Looksnya dia sudah modern dan elegan. Lalu perbedaannya sih hanya itu ya kalau untuk dari sisi eksterior. Oh ya, untuk sisi belakangnya yang jadi pembeda dengan 960 Turbo adalah bagian ini. Lampunya Royal atau S90 dia putih ya mikanya. Kalau yang 960 Turbo dia kuning. Untuk sininya sama sih warnanya. Gitu. Oh iya, lalu ada covernya juga ya. Dia di coverin lagi nih di tengahnya. Dia punya cover garnish lah dibilangnya gitu. Itu perbedaannya seperti itu. Untuk yang lainnya saya rasa nggak jauh beda ya, nggak jauh beda dengan seri 960. Cuma mungkin memang jadi terlihat lebih panjang aja ya di S90 atau Royal ini ya. Dia agak jadi lebih panjang. Looksnya saja sih, kalau bawanya sama-sama enak kok. Ini dia punya radius putar juga bagus, karena dia bisa langsung belok ya. Misalnya ini dengan space begini aja kita bisa langsung muter, karena radius putarnya itu sangat bagus gitu. Oke, kita lanjut untuk sektor mesin ya. Nah, untuk mekanisme dari S90 atau
Royal ini dia sudah menggunakan pegas ya, pegas, jadi posisinya seperti itu, dia nanti akan mengunci sendiri. Nah setelah bunyi begitu kita tinggal lepas aja tuh. Untuk mesin jelas sekali ya perbedaannya, dia sudah memakai tipe white block 6 silinder segaris 24 valve, atau yang biasa kita sebut dengan DOAC ya. Untuk fan dia pakai electric fan, jadi tidak memakai visco fan. Lalu dia masih sama pakai air mask juga seperti 960 turbo. Dan letak kotak fuse di sini yang biasanya kalau 960 itu kan ada di bagian tengah ya. Kalau di sini, kalau di dashboard itu di dalam ada di bagian tengah kalau untuk 960 turbo. Kalau untuk di sini dia ada di bagian sebelah kanan sisi driver, lalu di sini, dan ada juga di sini. Nah ini untuk main fuse-nya. Lalu di sini ada modul ABS. Ini reservoir ya, reservoirnya. Aki di sini. Dia masih pakai timing belt. Lalu ya ini power steeringnya masih pakai ini ya, pakai minyak gitu. Untuk perawatan sama sih, sama-sama mudah. Di Royal ini juga masih sangat mudah, seperti mobil biasa aja ya. Ganti busi, ganti oli, ganti ya gitu-gitu aja, ganti filter udara, ganti timing belt, gitu aja perawatannya sih. Dan bisa dibilang cukup murah ya, cukup murah. Dari Volvo ini emang paling murah sih di antara yang lain ya. Dengan Eropa lain, Volvo ini termasuk murah spare partnya gitu. Untuk kompresor dia pakai Zexel ya, dia masih originalnya, bukan original sih, jadi ini sudah diganti sudah pernah diganti waktu itu, tapi pakai Zexel. Ini lumayan mahal ya kalau untuk kompresor. Di sini dia masih pakai sistem ini ya, pengecekannya pakai OBD1 ya. Jadi tinggal copot yang ini, ngecek satu-satu, pencet ini, gitu aja. Sebenarnya lebih mudah sih, jadi nggak perlu alat scan. Nah ini untuk panggangan satenya dia di sini ya, di dalam ngumpet, nggak seperti 960 yang dia di luar. Oke, untuk mesin dia karakternya halus, sangat-sangat halus ya. Oke, kita dengarkan suara mesinnya ya. Ya dia tidak ada malfunction ya, di starter dia langsung nyala. Nah ini masih sangat-sangat halus ya. Ya lanjut untuk sisi interior, dia sudah yang paling menonjol adalah electric seatnya ya. Dan ini electric seatnya masih main. Ini posisi 1, ini posisi duduk saya ya. Untuk 2 ini belum di set, nanti mungkin akan saya set untuk istri saya. Dan ini 3. Ini untuk naikkan, turunin. Ini naik turun, ini masih aktif semua ya. Kanan kiri juga sama, masih aktif. Lalu dia untuk interior yang jadi pembeda adalah door trimnya. Door trimnya pertama dia sudah pakai bukaan yang seperti ini. Bukaannya dia sudah
model biasa seperti mobil biasa ya. Oke, jadi kalau 960 kan model geser ya, kayak iPhone. Ya, di situ. Lalu untuk setir dia sudah pakai wooden steer ya. Dan ini sudah pakai wood panel. AC-nya juga kotaknya dia lebih besar. Nah, di sini kanan kirinya juga lebih besar. Yang bikin enak sih kotak ini Volvo itu sebenarnya AC paling enak S90 Royal atau 850 ya, karena dia di sisi driver itu gede. Bahkan 850 itu dia atas bawah ya, jadi enak. Kita yang satu bisa arahkan kemana, yang satu bisa arahkan kemana. Lebih dinginnya lebih rata lah gitu. Sisi drivernya lebih enak. Kalau 960 biasa dia nggak enaknya dia di sini kecil ya, kecil di sisi drivernya. Jadi kadang-kadang suka kegerahan gitu saat nyetir. Lalu di sini ada tombol untuk lampu, lalu di sini ada untuk menaik turunkan intensitas cahaya dari interior. Di sini ada tombol untuk fog lamp ya. Untuk depan ini dia fog lamp depan, belakang dia fog lamp yang belakang ya untuk nyalanya. Lalu di sini juga ada tombol power window ya. Nah, tombol power window sendiri itu autonya hanya di sisi driver saja. Yang lainnya ini tidak auto, tapi di sini dia nyala semua ya. Panelnya ini nyala kalau malam. Ini untuk mainkan electric mirror. Ini masih berfungsi dua-duanya, kanan kiri masih normal semua. Lalu di sini tuasnya seperti mobil Eropa pada umumnya ya, dia sebelah kiri sen, sebelah kanannya wiper. Nah, lalu di sini dilengkapi dengan tombol cruise control ya. Di sini ada cruise controlnya, off untuk matikan, on untuk menyalakan, untuk geser untuk resume. Di sini bisa nyalainnya pada saat berjalan di kecepatan 100 kita misalnya. Kita tinggal pencet min yang lama, dia nanti akan nyala gitu. Lalu di sini ada defogger. Defoggernya untuk kaca belakang dan untuk spion kanan kiri ya. Jadi spion kanan kirinya sudah ada defoggernya. Sini ada tombol hazard. Ini untuk suhu udara ya. Nah, ini untuk arah semburan. Dan ini untuk matikan nyalakan AC dan fan-nya. Ini untuk tombol sirkulasi udara maksudnya ya. Di sini untuk tombol AC. Jadi kalau jalan kita terlalu dingin ya, kita tinggal pencet off aja. Jadi nanti dia kompresornya nggak bekerja, cuma keluar kipasnya aja. Oke, untuk matic di sini, maticnya Royal itu dia pakainya Aisin ya. Jadi tidak berbeda dengan mobil-mobil Jepang. Dia maticnya tidak spesial seperti mobil Eropa lain yang menggunakan ZF atau Mercy dengan tipe maticnya sendiri yang dikeluarkan dari Mercy ya. Nah, ini vendornya Volvo itu dia Aisin. Jadi Volvo itu merupakan mobil yang sangat mudah perawatannya, karena ya Aisin itu ya gampang ya, dan termasuk bandel ya maticnya. Maticnya Volvo itu termasuk bandel asalkan dapat unit yang benar-benar sehat, normal gitu. Kalau dari sananya aja udah nggak normal, misalnya pada saat ngecek ada jeduk atau ada mundurnya susah atau ya pokoknya hal-hal matic lain yang sebenarnya sepele, tapi itu sebenarnya tidak bisa dianggap sepele ya, karena ya penyakit gitu. Mendingan nggak usah diambil lah kalau yang kayak gitu. Nah, itu maticnya ini masih normal ya, masih normal jaya. Ini juga tombol masih main ya, ada ekonomi, sport dan winter. Nah, untuk maticnya dia PRND 3 dan L. Tuh. Untuk tombol klakson ada di sini, dan ini ada SRS ya. Cuma kalau mobil lama itu ya SRS-nya mungkin udah kadaluarsa ya. Jadi kebanyakan sudah nggak bisa lah. Nah, lanjut lagi di sisi atas ini
lampunya masih kondisi bagus ya, masih original dan bagus. Biasanya sudah pada kalah nih, udah banyak yang hancur. Lalu di sini sudah ada vanity mirror dengan lem ya, dengan lampu. Berasa mewahnya. Itu masih aktif juga, biasanya sudah pada hancur dan tidak nyala. Kiri juga masih jalan ya. Oke, kayak gitu. Ini masih, kacanya juga masih bagus, nggak ada rusak. Kaca spion juga masih bagus. Dia sudah pakai anti silau ya. Ini masih bisa. Lalu biasanya juga di sisi laci itu udah pada hancur dan kalah. Nah ini masih bagus, walaupun memang sudah pernah ada yang pecah ya, tapi masih nggak mempengaruhi. Ini masih bagus banget kondisinya. Oke, di sini ada speaker ya. Nah di atas speaker ini ada sensor untuk remote ya, remote di kanan kiri. Ini sudah ada tambahan tweeter lagi. Oke, kita lanjut untuk duduk di belakang ya. Nah, untuk duduk di belakang ini kaki saya tidak mentok ya. Ini masih ada jarak sekitar 5 jari ya. Karena memang dia si joknya ini dia agak masuk ke dalam desainnya. Dan ini empuk banget ya, empuk banget kulitnya. Kulitnya masih bagus, empuk. Di sini ada asbak ya, zaman dulu orang pada suka ngerokok. Lalu di tengah sini ada laci, ada tempat penyimpanan ya, yang cukup luas dan lebar. Lalu di sini kita bisa akses ke bagasi ya. Tapi sayangnya dia belum bisa dibuka. Kalau kayak Volvo 850, S80, S60 dia bisa ada tombol di sini, bisa dibuka untuk diratakan ya, jadi sama dengan bagasi. Lalu di belakang sini dia ada speaker, 2 buah speaker, speaker lagi di situ di kanan kiri. Lalu di sini ada tirai, tirainya masih ada dan masih berfungsi, tapi dia manual ya, tidak elektrik. Nah, di sini dia ada lampu, sama seperti ini. Ini masih aktif juga ya. Nah, ini masih sangat sempurna ya, untuk dia punya plafon, dia tidak turun, masih halus, masih tidak ada kotoran atau tidak ada bekas abu puntung rokok tuh. Nah, biasanya suka kalau perokok berat sampai ke atas dia ada bekas-bekas rokok ya, karena mungkin tangannya kan sambil megang rokok sambil ke kanan. Nah itu udah mobil udah nggak bagus deh kalau udah kayak gitu. Lalu di kanan kiri ada tirainya, untuk bukaannya sama ya seperti mobil biasa. Di sini ada tombol power window. Di sini ada cantolan untuk naro ini ya, hanger baju. Oke, seperti itu. Posisinya sangat enak duduk di belakang. S90 ini mobil terbaik ya, terbaik di Volvo dari segi suspensi, paling nyaman. Dan sini kita menemukan sebuah antena ya. Antena ini masih berfungsi normal. Kalau radio nyala dia naik, kalau mesin mati dia akan turun. Nah di sini tempat bensinnya dia tidak ada kunciannya, tapi dia pakai kunci biasa ya di sini, kunci mobil, kunci depan gitu. Oke, ini kita kelilingi. Untuk ban masih bagus-bagus ya. Ini ban menggunakan Bridgestone Turanza.
Bridgestone Turanza ukuran 205 per 65, ringnya ring 15 ya. Dan ini velg masih menggunakan velg aslinya, hanya di repaint bagian tengah. Ini untuk variasi aja ya, warna hitam gitu. Dopnya ini masih originalnya, bawaan Volvo. Oke, seperti itu saja review singkatnya. Kalau kalian punya mobil ini tuh rasanya gimana ya, spesial banget gitu. Kayaknya untuk disimpan bahkan 100 tahun kalau nyimpennya bagus, lalu perawatannya bagus. Mobil ini tuh bakal jadi apa ya, feature klasik lah gitu. Karena memang modelnya nggak akan tercipta lagi seperti ini. Mobil-mobil baru semua lekukannya sudah terlalu hot ya, terlalu banyak lekukannya. Dan ini warna di kamera memang seperti ini ya, terlalu cerah ya. Tapi kalau kita lihat aslinya ini merahnya cantik banget loh. Dia kalau di Volvo itu namanya signal red atau kode catnya itu 155 gitu. Memang di Indonesia sangat jarang sih warna seperti ini. Kebanyakan hitam, biru, silver, putih kayak gitu. Warna merah ini memang sangat-sangat langka. Ada di Volvo ini ya. Kita bisa lihat, kita kelilingi, dari segi manapun memang mobil ini cantik ya kelihatannya. Oke, ini untuk video jalannya ya. Posisi AC cukup di satu aja. Untuk head unit karena dia sudah Android, jadi dia udah ada fitur ini ya, membaca kecepatan. Jadi enaknya itu. Lalu di sini juga kalau mau YouTube, Spotify sudah ada. Maps juga sudah ada, tinggal di-connectin dulu ke bagian settingnya ya. Jadi pakai wifi ini koneksinya. Dia udah ada GPS internalnya juga, jadi enak lah. Oke. Terus ini temperatur ya, normal, suhu normal, temperatur di setengah ya. Artinya dia dalam kondisi kinerja yang optimal. Untuk kaki-kaki juga masih enak, lembut ya, tidak ada nih, ada posisi tidur juga. Dia enggak enak deh pokoknya. Suspensinya paling enak karena dia belakangnya kan pakai per daun yang membujur ya, dari melintang dari kanan ke kiri. Itu menurut saya enak sih. Untuk AC-nya sendiri kondisi normal, dingin sekali karena kompresornya juga kan baru ya, Zexel. Untuk interior cukup rapi ya. Kalau konsumsi BBM juga nggak terlalu boros-boros banget. Ini kayak mobil 2000 cc aja sih. Walaupun cc-nya 3000, tapi tidak semenyeramkan itu konsumsi BBM-nya. Ya. Bantingannya lembut, terus tenaga juga enak ya. Di kickdown juga masih jalan kickdownnya. Oke. Ya, seperti inilah kondisi saat jalannya. Tenaganya 3000 cc ini besar torsinya ya, cukup besar torsinya. Jadi kita nggak perlu gas dalam-dalam, dia udah laju banget. Jadi di situ dia bisa jadi irit BBM-nya. Oke, sekian dulu, terima kasih.